focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat datang di Del Cafe and Coffee Race. Nah, terima kasih atas kunjungannya buat teman-teman yang ada di sini, buat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cilengsi. Terima kasih Kang yang sudah hadir di Coffee Race, dan tetap moto di Coffee Race ini tetap kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya ya bosnya. Dan sekarang Coffee Race ada di konsep yaitu bicara tentang dunia digital, dan narasumber dari Ngopi Digital ini yang sangat luar biasa bagi saya datangnya tamu yang the best, yang keren, yang benar-benar top lah, yaitu adalah Mas Giri Kuncoro. Selamat malam Mas Giri Kuncoro. Selamat malam Kang Yudel. Nah Mas Giri, saya mau nanya dong ya, dunia digital itu dan di dunia yang asli itu perbedaannya apa? Ini dari dasar dulu Mas Giri, antara dunia yang sesungguhnya dan dunia digital itu perbedaannya apa itu? Salah satunya saya mau minta pertanyaan itu dulu Mas Giri ya. Apa itu? Biar teman-teman yang ada di sini tahu antara dunia nyata dan dunia digital itu apa perbedaannya? Apa ya? Beda kata kali ya. Beda kata ya. Ini pertanyaan susah tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak perlu dijawab karena Iya. ya itu kan wujudnya aja ya. Wujudnya iya beda ya. Jadi sebenarnya yang pengen saya infokan itu adalah ketika tahun 2020 Iya, sebenarnya betul. ada ledakan yang diakibatkan oleh pandemi. Jadi kondisinya kan banyak perusahaan tutup, Betul banyak PHK. Betul. Terus anak muda bingung mau kemana. Mau Nggak- kemana sih larinya ya ini ya? Soalnya kan nggak ada lowongan pekerjaan otomatis. Betul, keluar rumah aja susah ya Mas Giri ya pada saat itu ya. Hal Ya. itulah yang membuat para anak muda itu rame-rame menjadi konten kreator. Iya, betul. Mereka belajar membuat video, mereka masuk di platform-platform media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, Iya, termasuk juga YouTube. YouTube. Gitu ya. Nah, salah satunya Mas Giri ini memiliki menjadi konten kreator YouTube ya Mas Giri ya. Ya, kalau boleh tahu apa nama channel kreator dari Mas Giri tersebut? Channel saya Girika Channel itu juga produk kecelakaan karena Produk kecelakaan. Ya. Kenapa itu Mas Giri bisa dibilang produk kecelakaan itu? ya justru Bisa kan begitu ya? ketika pandemi kita nggak ada callingan ya. Saya profesi sebenarnya sebagai kru freelance untuk film. Iya. Jadi ketika pandemi kita nggak boleh ada syuting, Heeh. jadi otomatis nggak punya pekerjaan kan di rumah. Betul. Jadi iseng-iseng saya punya video, saya edit, saya upload di YouTube dan ya alhamdulillah bisa Meledak. ya bisa tembus AdSense. Alhamdulillah. Ya, kasih tepuk tangan buat Bos Giri. Kasih tepuk tangan karena yang tidak hal direncanakan ya berarti Bos Giri ya, dengan iseng-isengnya Bos Giri membuat video dan upload ke YouTube menjadi sesuatu cuan yang sangat luar biasa bagi Bos Giri ya pada saat itu ya. Berarti ya. Ya sebenarnya cukup membantu ya. Cukup Seperti membantu yang ya, di iya. awal tadi bilang ketika kita nggak punya pandangan harus kemana Betul. secara pendidikan atau secara apa, kita nggak punya channel untuk masuk kerja secara formal. Betul. Mungkin dunia digital ini menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mandiri. Betul. Nah Mas Giri, saya mau ngasih ini dong supportnya buat teman-teman khususnya yang ada di Res Cafe atau yang nonton nanti di digital. Kasih dong motivasi buat teman-teman yang ada di Del Cafe ini, Coffee Race, dan kasih juga yang bisa menonton hanya di channel YouTube-nya. Kasih motivasi. Gimana sih caranya menjadi YouTuber? Gimana sih caranya untuk belajar di dunia digital gitu? Kasih motivasi buat teman-teman yang
apa ya, yang menonton di channel YouTube-nya dan yang ada di sekarang yang lagi ada on time di Caferes ini ya, Mas Giri. Tolong kasih edukasi sedikit buat teman-teman. Sebenarnya dalam hal untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini Mas Giri ya. Produk audiovisual itu lebih mudah dipelajarin karena kita bisa belajar di mana aja. Maksudnya betul. Kita bisa buka Google, kita bisa buka YouTube untuk mempelajari teknik dalam pembuatan sebuah video. Betul. Jadi itu beda banget ketika saya masih belajar dulu ya, yang secara teknologi itu belum banyak. Iya. Semua harus pakai ya. Untuk kita harus punya kamera aja mungkin nggak bisa kan. Betul Mas Giri. Jadi ya itulah untuk zaman sekarang pakai handphone aja kita bisa bikin video. Betul ya. Ya bagi saya tinggal dalam hal ini kan cuma 4 kuncinya untuk menjadi seorang content creator. Kita punya kemauan ya. Ketika kita punya kemauan, otomatis kita akan belajar. Betul. Setelah belajar kita akan punya kemampuan. Betul. Ya setelah punya kemampuan ya, kemampuan artinya ya kita punya kemampuan untuk membuat sebuah konten yang bagus, sebuah konten yang memang tersusun, rapi, gitu. Setelah itu bisa tercapai, kita punya kemampuan membuat videonya, kita masukkan di platform misalnya YouTube, kita akan tunggu kesempatan. Betul. Kesempatan itu artinya seberapa banyak video kita dilihat sama orang. Betul. Seberapa banyak channel kita di subscribe. Iya. Yang lebih penting dari semua 3 komponen itu, kemauan, kemampuan, kesempatan, itu tetap ada satu kunci yang harus kita pahami supaya kita nggak menyerah. Artinya kadang-kadang seorang YouTuber pemula kayak saya itu kan capek ya menyerah. Ketika kita melihat, oh video kita yang nonton sedikit, iya betul. Jadi merasa oh sia-sia ini. Iya. Karena kita sudah bikinnya serius, tapi ternyata nggak ada yang nonton. Ya itu sebenarnya nggak jadi masalah karena di antara 3 yang saya omongin tadi, kemauan, kemampuan, kesempatan, ada keberuntungan. Kalau keberuntungan itu yang punya kan cuman hasil akhir. Keberuntungan punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita punya semuanya tapi kalau kita nggak beruntung, jadi ya dan bukan faknya untuk kita ya Mas Giri. Itu aja sih. Gitu. Ya, tapi gini Mas Giri. Ada caranya nggak? Bikin video ini harus pakai aplikasi ini. Editor itu harus pakai aplikasi ini gitu. Dan cara membuat email alamat YouTube-nya itu harus seperti ini. Itu bisa nggak kita kasih arahan ke teman-teman untuk ngasih tahu? Jadi gini cara membuat YouTube ini dengan cara pertama step by stepnya itu dikasih tahu Mas Giri. Karena banyak teman-teman juga yang belum tahu cara membuat YouTube gitu Mas Giri. Dan cara mengedit setelah sudah menjadi film atau video yang sudah menarik yang harusnya untuk ditampilkan di YouTube itu belum tahu dengan caranya seperti apa gitu. Kita dari dasar Mas Giri ilmunya ya, kasih edukasi ke teman-teman gimana sih caranya membuat video dengan aplikasi apa, melalui gadget yang kita pegang sehari-hari itu dengan aplikasi apa gitu, atau yang punya laptop, PC atau apa itu gimana tuh caranya Mas Giri. Nah sudah sampai menjadi video, untuk gimana caranya membuat channel atau kreator YouTube tersebut. Nah barangkali dari teman-teman dan penonton-penonton yang ada di sini ingin juga menjadi YouTuber Mas Giri. Mohon maaf Mas Giri waktunya. Ya sebenarnya kalau menurut saya proses untuk kita supaya bisa paham tentang produk audiovisual itu ya kita pelajari pertama. Iya tutorial ya. Ya pertama kita harus tahu video itu kan punya nama istilahnya resolusi ya. Betul. Jadi gini, ukurannya gini. Dulu itu kalau misalnya di handphone sekarang pun juga ada resolusi. Jadi kualitas video itu ada yang
misalnya ukurannya 720 atau 1080. Jadi itu Betul. pilihan resolusi. Jadi kalau kita pengen nanti kualitasnya bagus, tentu kita pengen resolusinya yang tinggi. Betul. Kalau handphone misalnya resolusinya 1080, berarti kita punya kualitas video itu kalau di istilahnya adalah video SD. SD ya. Jadi, jadi resolusinya adalah 1920 kali 1080. Itu pertama itu. Yang kedua tentang komposisi. Ada komposisi di video itu biasanya ada yang 4:3. Kalau zaman dulu kan TV kita kotak itu sebenarnya adalah frame-nya adalah 4:3. Tapi sekarang mulai muncul TV-TV yang komposisinya adalah Full frame. wide ya. Wide itu iya. 16:9. Itu juga kita pelajarin untuk jelasnya kan di googling banyak tuh. Tapi intinya itu kita harus tahu. Terus setelah kita tahu bahwa kebutuhan kita, oh ya kita mau bikin yang resolusi tinggi atau resolusi rendah, itu pilihan kita. Kalau resolusi rendah berarti gambarnya ya kurang bagus, tapi kalau resolusi kita tinggi misalnya 1080, tentu gambarnya lebih tajam. Lebih tajam, betul. Itu setelah itu baru kita ngomongin tentang kameranya. Kamera pakai handphone. Di dalam kamera pun kita juga dalam pengambilan gambar nih, kita juga harus menentukan angle view ya. Angle itu sebenarnya sudut pandang, di mana objek, di mana subjek atau kita mau fokus di mana. Terus yang penting juga adalah gerakan kamera, macam-macam gerakan kamera. Ada panning, ada tilt up, tilt down, ada zoom, ada zoom, ada kayak point of view-nya. Betul. Jadi macam-macam lah istilah-istilah. Ada stock shoot juga ya kan? Dalam pengambilan kamera. Kayak gitu. Setelah kita ngambil, ya barulah kita mulai editing. Nah, udah sampai nih Mas Giri ya. Berarti udah sampai cara pengambilan dan barulah sampai ke proses editing. Nah, udah sampai proses editing nih. Terus ya, jangan di-skip. Bicaraan kita ini insya Allah penuh ilmu. Ya Mas Giri ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang di handphone itu banyak ya aplikasi yang bisa digunakan untuk ngedit video, misalnya Filmora, KineMaster, dan lain-lain. Itu bisa digunakan. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, kita ya sebaiknya menggunakan komputer atau laptop. Betul. Di situ banyak program lah, misalnya dari keluarnya Adobe atau Premiere, itu bisa ada. Efek-efek yang akan ada di dalam video tersebut ya Mas ya, lebih lengkap ya intinya kalau di PC atau antara perbedaannya ya. Betul. Perbedaan antara handphone dan PC itu perbedaan mungkin ada di efek ya. Itu. Ya kurang lebih ya gitu. Kurang lebih begitu ya Mas Giri ya. Nah, kalau ini udah sampai jadi misalkan Mas Giri, udah sampai jadi nih si film tersebut atau video tersebut. Nah, caranya untuk membuat alamat YouTube-nya itu seperti apa Mas Giri? Kita bener-bener untuk di thumbnail aja nanti cara membuat YouTube gitu kan? Ya asik kayaknya ya, asik ya? Iya. Kita ngomongin sekilas aja ya. Sekilas aja. Terus emang asik-asik aja ngobrol asik ya, ngobrol asik. Untuk pertamanya kita ngomong nggak usah detail, kita ngomong basic aja. Basic aja, betul. Jadi setelah video kita edit, ya tentu kita bikin akun Google ya. Nah, betul. Email, kan? Nah, iya itu Mas Giri. Nah, setelah email kita baru bisa buka aplikasi YouTube. Betul. Nah, itu ya diupload, kita kasih judul, kita kasih deskripsi video itu tentang apa. Betul. Terus ya kita kasih tagline. Iya. Apa yang nyambung dengan video yang isi kita dalam buat. video tersebut. Dan termasuk juga dibuatin tamu. Itu ya. Itu ya cukup segitu ya Mas Ya. Giri ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kenapa ya YouTube menjadi salah satu alternatif untuk
untuk ya saya ngomongin tentang saya ya. Betul, betul. Jujur gini, awalnya saya itu mikir gini, profesi seorang kru film itu nanti kalau tua ketika nggak laku mau ngapain? Ya kan, kita nggak punya keahlian lain, misalnya kita nggak bisa jadi tukang kayu atau apa, nggak bisa kan? Jadi bisanya cuma bikin video. Tapi dengan era digital ini, ya akhirnya saya lebih tenang lagi. Ternyata masa tua saya lebih bisa berkarya lah. Berkarya. Itu juga bisa menopang hidup saya. Istilahnya gini, ketika kita punya channel YouTube itu berlakunya seumur hidup. Nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Jadi selama video itu ditonton orang, betul. Selama itu akan AdSense masuk ya. Selama itu kita dapat gaji. Gitu. Jadi ya itulah gitu ya. Yang dirasakan. Jadi termasuk juga buat teman-teman yang masih muda ketika nggak punya kegiatan, dicoba aja ya. Ini teman-teman yang ada di depan di sini, kalian jangan punya mindset satu dari saya Mas Giri, mohon izin. Satu dari saya, teman-teman semua yang generasi muda, di otaknya tolong hapus yang namanya mindset. Lu sekarang sekolah, lulus sekolah, lu akan mencari kerja. Itu hapus mindset tersebut ya. Nah, banyak pelajaran yang tadi Mas Giri kasih tahu itu banyak nilainya, betul nggak Mas Giri? Dan teman-teman ya, mindset kalian sekali lagi hapus di mindset otak kalian. Pada saat sekarang kalian sekolah, mindset otak kalian sekarang sekolah, lulus dengan kerja, nyari kerja. Coba hapus mindset seperti itu. Pada saat kalian sekarang sedang sekolah, mindset kalian gimana caranya masa depan kita itu benar-benar banyak. Contohnya salah satunya, maaf Mas Giri ya, salah satunya saya akan ngasih sedikit buat teman-teman muda ya Mas Giri. Mohon izin ya Mas Giri. Buat teman-teman muda, hilangkan mindset tersebut. Karena banyak sekarang untuk di dunia digital ya Mas Giri ya. Entah dari YouTube Mas Giri, entah dari pasar digital, betul ya Mas Giri ya. Dan nanti setelah dari YouTube kita akan bincang-bincang untuk pasar digital ya Mas Giri ya. Karena konsep malam ini kita adalah ngopi digital. Nah, teman-teman semuanya yang nonton video ini harap hapuskan mindset kalian yang seperti itu. Betul ya Mas Giri ya? Kalau menurut saya sih seperti itu Mas Giri. Sebenarnya untuk menyemangati kita ketika kita merasa nggak kuat di bidang pendidikan. Nah, atau misalnya kita punya pendidikannya pas-pasan. Dunia digital menjadi sebuah alternatif. Atau dibilang gini, ya istilahnya gini, orang di rumah bisa hidupnya sejahtera, padahal nggak kerja. Orang lihatnya wah itu pasti punya tuyul. Tapi kayaknya curhatan hati Mas Giri nih ya. Ya, tapi di zaman sekarang ternyata meskipun di rumah dia bisa menghasilkan banyak Mas Giri. Iya, betul. Dengan cara ya mungkin dia bikin tulisan, dia bikin edit video, atau dia bikin konten tutorial. Betul. Banyak sekali sih di dunia digital ya Mas Giri ya. Entah dari editor gambar, desain grafis, ya kan? Begitu banyak sebenarnya yang bisa dipelajari di Ngopi Digital ini. Sangat banyak, bener ya Mas Giri ya? Sebenarnya untuk konten kreator itu ada 5 ya sebenarnya. Yang lagi hits ya. Jadi pertama adalah tentang lifestyle, terus itu ya tentang gaya hidup lah. Betul. Misalnya kayak banyak lah channel artis itu sebenarnya lifestyle. Terus yang kedua channel tentang fashion and beauty. Iya, kan? Betul. Juga banyak dicari orang. Terus yang ketiga kesehatan karena lagi kan kita rencana juga ada. Terus iklan termahal pun iklan kesehatan Mas Giri. Ya, itu yang ketiga kan. Iya. Terus yang keempat
Iya. Travel kan. Travel betul, itu juga betul. dicari orang. Dicari makanya orang karena dia mau bertujuan kemana ya kan gitu Iya. Mas Giri. Iya betul. kan banyak motovlog itu banyak. Betul ya. Terus yang kelima, Film pendek. Bukan. Apa tuh? bukan, yang kelima justru makanan dan minuman. Oh, kuliner kayak mukbang gitu ya Mas Giri ya. Ya. Kayak makan pedas, lu yang suka pedas ya kan cabenya gitu ya Mas Giri Ya, ya. kayak bubon satu. Oh, kayak Bun satu termasuk makan besar ya kan bikin menu-menu yang aneh-aneh gitu ya Mas Giri ya. Salah satunya itu ya Mas Giri ya. Betul. Itu isi dari konten kreator. Ya. Dan sebenarnya ya kalau menurut data Google juga nih ya, Iya. di Indonesia itu dari 170 juta pengguna internet itu 93% itu menggunakan YouTube. Jadi kita punya kemungkinan ditonton misalkan 1% aja. 1% aja dari berapa juta tadi? Sekitar 170-an ya. 93% dari 170 ya. Betul. 160 juta. Oh betul nih, denger nih ya, berarti buat teman-teman muda itu kita dapat 1% aja atau 0,9% aja, Iya, udah di atas UMR kayaknya Mas Giri ya, ya kan? Berapa dari sekian ratus juta kita kebagian 0,9 atau 1% aja udah Ya. istimewa, ini Mas Giri ya. Udah bagus. Udah bagus ya. Terus juga ada penelitian bahwa di dunia ini ada 50 juta YouTuber dan 47 jutanya adalah amatir. Betul. Jadi artinya kita sebagai YouTuber pemula itu nggak usah takut. Nggak usah khawatir ya, Karena nggak usah khawatir. sebenarnya untuk yang ya. profesional YouTuber itu cuma sedikit. Sedikit, Jadi, betul. jadi mayoritas tetap seorang YouTuber amatir yang dia membuat video apa adanya. Betul. Ya contoh lah kayak channel mancing misalnya Global Iya. Makanan itu kan kategorinya dia adalah YouTuber nggak profesional ya, bukan profesional yang bikin film gitu. Betul. Dia memotret kehidupan sehari-harinya ketika memancing dan itu punya dampak yang sangat besar untuk kehidupannya baik dari sisi ekonomi atau dari hiburan untuk masyarakat. Betul. Terkadang ada juga yang tidak kalau saya sih ngertinya nggak ujuk-ujuk, kok meledak nih konten gue gitu kan, ada juga yang begitu ya bos ya. Ya Mas Giri ya, betul ya, betul ya. Itu karena jadi buat youtuber yang ingin mencoba bekerja sama bermitra dengan YouTube itu silahkan mencoba gitu. Dan terus yang saya tahu Mas Giri, maaf ya Mas Giri, yang saya tahu YouTube pun ini punya yang sangat baik untuk mitranya. Dari Google AdSense aja cuma kode isinya Mas Giri ya. Tapi ini hujan-hujan ngopi enak kali ya. Ngopi-ngopi enak ini dahsyat mari. Coba ini kita lagi ngobrol di Coffee Rest ya. Harusnya ada kopinya ini. Ya, nah, sekarang baru ada Almasum. Coba yang punya Almasum endorse ya. Ini ya bener ya. Ini Almasum nih endorse nih. Tolong ya yang punya Almasum. Ini kita ada Almasum dipajang di sini 2 ya kan, menemani kita berbicara. Semoga ditengok ya Almasum. Ya. Karena bikin tenggorokan lancar Mas Giri. Jadi ngopi nih saya. Ngopi dong. Coba keluarin kopinya Neng. Kopinya keluarin. Karena kita lagi nongkrong di Coffee Rest. Nah, Mas Giri, saya mau ngasih konsep dari Coffee Rest ini sangat luar biasa Mas Giri. Kopinya itu kopi anak muda dan segala golongan. Dan terus kopinya ini bukan kopi yang sudah sasetan. Kopi ini dari biji kopi kita olah dan kita bubukkan dan sama sekali tidak ada campuran apapun. Udah begitu datanglah ke Del Cafe and minumlah Coffee Rest. Karena Coffee Rest bisa bersodakoh. Mahal gak nih kira-kira? Enggak mahal Mas Giri. Ngopi datang ke Coffee Rest, teman-teman ya, datang ke Coffee Rest. Ini ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya.
Udah begitu, dari hasil teman-teman yang ngasih untuk Coffee Race ini, kita akan alokasikan untuk adik-adik yatim, jompo, dan lain-lain yang membutuhkan. Jadi banyaklah, datanglah ke Coffee Race dan minumlah Coffee Race. Insya Allah jauh dari mah, karena tidak ada sama sekali campuran-campuran. Betul-betul real coffee. Silakan Mas Giri dicobain. Silakan dong, harus cobain ini Coffee Race ya. Nah, keren Mas Giri. Ini dibilang kopi profesional Mas Giri. Silakan. Berarti ini barista ya? Oh, barista yang buat Mas Giri. Kayaknya biar lebih indah menikmatinya, kita cheers ya. Yoi, cheers. Yeah. Minum Coffee Race bikin perut nyaman dan melek mata. Iklan. Coffee Race bisa bersodako sambil ngopi sambil bersedekah ya. Ayo silakan datang ke Coffee Race. Ya gitu deh. Kita sedikit Mas Giri ya. Ya Kang Gede kan juga merasakan ya jadi YouTuber gimana sih enaknya. Waduh, iya. Enaknya juga kadang lelah juga kan. Betul, astagfirullah. Betul. Ya inilah salah satu saya ya. Berarti Mas Giri gantian nanya nih ya. Ya kan mewakili generasi milenial. Oh, mewakili generasi milenial apa? Milenial. Nah, kalau saya pribadi Mas Giri, saya punya channel dan saya bisa dibilang konten kreator. Bisa dibilang, baru bisa dibilang karena belum punya penghargaan dari subscriber. Tapi alhamdulillah saya pribadi pernah di endorse oleh salah satu kopi juga. Masuk ke channel saya dan alhamdulillah saya pribadi sudah diterima oleh YouTube, perusahaan YouTube. Oh ya, mungkin adik-adik saya dikasih info ya sebenarnya. Gimana sih seorang content creator dapat penghasilannya? Sebenarnya ada 3. Betul. Tiga ukuran kita mendapat penghasilan dari YouTube. Pertama adalah CPM. Betul. Cost per mile istilahnya. Betul. Itu yang harus bisa. Ya, itu sebenarnya adalah jumlah view dalam satu video kita. Jadi kalau di Indonesia itu CPM-nya satu video jadi ketika kita ditonton 1.000 orang, itu kita dapat nilai itu 7.000. Masih kecil. Paling besar Australia. Jadi gitu. Terus yang kedua adalah CPC. Betul. CPC adalah itu kan. Itu betul Mas. Jadi ketika ada iklan kita klik. Nah, clickbait namanya ya. CPC misalnya. Terus yang keempat yang Kang Gode cerita tadi, dari endorsement, sponsor. Wah, malah yang lebih indah itu bos. Ya, itu Mas Giri. Serius, itu yang paling indah sebenarnya kalau menurut saya. Karena pada saat mereka mengendorse itu tidak menilai dari viewers, tapi yang penting produk mereka ada di channel kreator kita. Salah satunya hanya itu, dan kita dibayar itu per bulan di situ. Dan berapa video itu banyak, kita bisa ambil premium atau ada kelas yang gold, perak, gitu kan, diamond. Itu kita biasanya sama endorsement begitu buat Mas Giri. Gitu Mas Giri. Kalau untuk di yang saya pernah rasain ya Mas Giri ya. Dan itu yang lebih enaknya itu, jadi konten kreator itu kita bener-bener transparansi dalam penghasilannya, gitu ya Mas Giri ya. Dan alhamdulillah anggap aja kita berkarya, punya karya, dan insya Allah pada saat nanti kita nanam-nanam, kalau kata Mas Giri bilang, kita nanam-nanam pohon jagung, pohon mangga, pohon semangka, pohon pisang, yang kita tanam-tanam dari konten kreator itu insya Allah akan berbuah. Apakah dari konten kreator film itu tidak semuanya bagus ratingnya, gitu kan Mas Giri ya? Barangkali ada yang berbuah di bulan ini ya Mas Giri ya. Itu salah satunya Mas Giri ya, kenikmatan dari konten kreator. Tapi ada lelahnya juga, pada saat kita upload video yang itu notabene nggak bisa nggak ada yang nonton. Padahal udah semangat banget bikin thumbnail yang sebagus-bagusnya. Ya, tapi kan? Sebenarnya untuk menguatkan mental seorang content creator itu sederhana. Kita harus
gimana ya, kita yang penting ibarat yang tadi Kang Godel bilang, kita nanam aja video, masalah ditonton nggak ditonton itu bukan urusan kita. Bukan urusan karena kita. kita nggak bisa tahu ya netizen mau ngeklik atau enggak video kita itu, kita nggak tahu. Tapi secara data kalau kita upload setiap hari, Betul. itu minimal video kita sama YouTube direkomendasikan. Direkomendasi. Jadi misalkan teman-teman ada yang ngelihat pernah membuka YouTube, pada saat itu ada kita scroll, nah video ini rekomendasi untuk ditonton. Nah itu pada saat, nah itu fungsinya pada saat kita tiap hari upload ya. Jadi yang dinilai YouTube bukan kualitas video kita, tapi istiqomah ya. Istiqomahnya, salam istiqomah. Itu betul. Konsisten. Nggak pernah putus asa. Betul. Betul. Untuk sekarang aja perusahaan banyak yang nggak kontrak, yang penting lu pada hadir aja tiap hari gitu mas gitu ya. Dan salah satunya itu, ya kan? Itu sama. Jadi ketika saya mulai upload pertama itu jujur saya bikin channel YouTube itu 2014. Betul. Itu pun video tentang anak yang lagi belajar nari. Iya. Setelah itu saya baru upload lagi 2016. Habis itu berhenti lagi, baru upload lagi tahun 2020. Itu pun juga karena pandemi. Coba jauh kan? Jauh banget ya kan? Ketika pandemi itu saya hampir upload tiap hari. Saya nggak mikir ada yang nonton atau enggak, karena video saya video lagu terus. Jadi saya nggak pernah mikir ada yang nonton atau enggak. Tapi setelah 7 bulan tiba-tiba ada salah satu video saya yang viral. Jadi waktu itu saya upload hampir sekitar 50-an video. Cuma satu yang viral. Nah, dari 50 bayangin cuma satu yang ditonton sampai ketika saya tembus 4.000 jam tayang itu. Betul. Yang nonton ya hampir 1 jutaan. Hampir 1 jutaan ya. Dari semang satu video berarti ya Mas Giri ya. Nah itu ya teman-teman muda, berarti yang kita resapi dari pengalamannya Bos Giri ini, Mas Giri ini, dari konten kreatornya, dari tahun ke tahunnya aja, itu kita step by stepnya aja yang tidak sengaja berarti Mas Giri ya, yang tidak sengaja mencari waktu, meluangkan waktu untuk mencoba di konten kreator, dan alhasil ada satu video yang meledak. Alhamdulillah diterima dari 4.000 jam tayang itu cuma satu video. Nah, salah satunya itu ada kita misalkan kalau di dunia musik juga kan, saya juga dunia musik ya kan, kita membuat ciptaan karya satu album, nggak mungkin semua lagu itu dihafal oleh semua orang, pasti atau 1-2 lagu ada yang dihafal. Dan berarti di konten kreator pun seperti itu ya Mas Giri ya? Ya betul. Seperti itu ya? Iya kan, saya ngalamin ibaratnya saya punya 50 video. Betul. Tapi ternyata yang penontonnya sampai jutaan cuman kalau sekarang ya paling dua video ya. 2 video ya? 2 Jadi video. satu video yang nonton 4,5 juta, yang satu video lagi yang nonton 2,5 juta. Nah, mantap sekali nih pembicaraan Mas Giri gini. Nah kita biar semakin gacor Mas Giri, coba kita minum lagi Coffee Rest. Lega di tenggorokan, tidak mah di perut. Ya, aman di lambung. Bayar. Ngopi seikhlasnya, bayar. Ngopi sepuasnya. Kembali ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Rupanya Mas Giri masih kontrol. Itu intermezzo. Nah gitu ya teman-teman generasi muda, banyak contoh dari sosok Mas Giri yang masih semangat untuk gimana caranya belajar dan terus belajar di dunia digital, betul ya Mas Giri ya? Yang insya Allah akan ada income masuk, berarti Mas Giri ya? Ya kalau saya kan faktor umur ya, minimal untuk masa tua saya punya pensiun aja. Saya ketika secara fisik saya nggak bisa syuting misalnya, saya bisa ngedit, saya bikin ya konten sederhana itu. Masya Allah. Nah dengar sendiri ya teman-teman muda, dari umurnya Mas Giri yang sudah apa tadi Mas Giri, maaf, tua atau apa? Ya sudah umur. Lebih tepatnya ke sudah umur, tetap semangat. Masa teman-teman muda enggak semangat? Aduh, coba itu ya, salah satunya yang tadi gua bilang, tolong hapus mindset di otak kalian
sekarang kalian sekolah, mikirnya gimana caranya lulus sekolah dapat kerja. Tolong hapus itu salah satunya ya Mas Giri ya. Ya kerja itu penting. Iya kerja penting, tapi jangan terlalu mikir mindset, maksudnya mindset otak mereka kebanyakan dari temen-temen yang anak muda itu pasti mikirnya gitu sih Mas Giri, kebanyakan. Ya maksudnya jangan hanya mikir itu mindsetnya. Jadi gimana caranya pada saat kalian sudah lulus sekolah, gimana caranya dunia digital bisa, di dunia karya bisa, di dunia musik bisa. Banyak Mas Giri, jalan menuju Roma itu banyak, ya kan, betul ya Mas Giri? Jangan hanya cuma satu mindset, maksud saya gitu Mas Giri. Bukan untuk menghilangkan yang langsung pengen kerja, bukan, tapi jangan terlalu mindsetnya ke situ. Jadi banyak, untuk jalan menuju Roma itu banyak, entah dari dunia musik, entah dari dunia digital yang sedang kita bicarakan, betul ya Mas Giri ya? Ya, Salah satunya yang diedukasikan oleh Mas Giri tadi di dunia YouTuber ya. Itu ya Mas Giri ya. Untuk saat ini kayaknya sih banyak ya anak muda yang memang Udah memikirkan seperti itu ya. Banyak ya yang tertarik ya. Nah salah satunya banyak, alhamdulillah, berarti sudah banyak yang tertarik seperti itu. Tapi banyak juga kan Mas Giri ya. Karena sekarang sih kalau menurut saya salah satunya adalah pada saat bangun tidur pasti dicarinya itu bukan pengen langsung mandi, bukan pengen gosok gigi, bukan. Pasti kalau untuk sekarang bangun tidur itu nyari handphone, betul ya Mas Giri ya. Nah tolong, kalau saya punya misi, saya punya moto dalam hidup saya, kalau untuk gadget, handphoneku kantorku. Itu Mas Giri, handphoneku kantorku. Itu moto saya. Maksudnya? Moto diri saya, dari diri saya nih, untuk dunia digital, ya, untuk di dunia digital Mas Giri. Saya pribadi bangun tidur itu bukan nyari apa-apa, nyarinya itu handphone. Mungkin kebanyakan sekarang, apalagi generasi muda, pasti nggak bisa lepas namanya handphone. Nah saya punya moto diri sendiri, buat diri saya sendiri, handphoneku kantorku, gitu Mas Giri. Handphoneku kantorku. Jadi dari handphone kita bisa mendapatkan cuan, gitu. Jangan cuma pikiran handphone, cuma games, nonton apa-apa itu. Kalau saya punya moto diri saya sendiri untuk sekarang, HP-ku kantorku. Jadi kemana saja saya berjalan, kemana saja saya duduk di sini atau dimanapun, itu saya bisa ngantor. Itu Mas Giri, salah satunya untuk di dunia digital ini. Gitu. Gini. Gimana respect ya menurut Mas Giri? Ya itu berarti ya bagus lah Kang Kote punya satu prinsip. Moto saya begitu. Ya untuk selalu mengikuti perkembangan dunia digital. Betul Mas Giri, betul. Sebenarnya ya sekarang kalau ngomongin kreatif digital itu nggak terbatas ya. Bulan kemarin ada yang viral tuh si Gozali yang cuman dia foto selfie, ya kan? Dia jual di NFT, dapat uang banyak. Memang nggak setiap orang bisa kayak gitu. Betul. Itu karena faktor X tadi, keberuntungan. Betul. Tapi ada tapinya ya Mas Giri ya. Pada saat kita sudah memikirkan itu, kebiasaan yang kita jalani itu akan mengikuti. Contoh nih, saya sekarang mau tadi habis nyeruput kopi. Iya mantap, silakan Mas Giri. Ini kopi res lancar di tenggorokan, jauh dari kembung, ya kan? Karena kopinya bener-bener kopi. Nah, contoh Mas Giri, yang saya bilang tadi kebiasaan. Saya habis kopi nih Mas Giri ya. Kita minum kopinya dulu Mas Giri ya. Pasti lebih nikmatnya itu sambil ngerokok kayak Mas Giri gitu ya kan. Nah, untuk sekarang pasti kebanyakan teman-teman sekarang, coba nanti kalau ada yang benar dengan ucapan saya, tolong komen di video ini ya Mas Giri ya, tolong komen. Coba teman-teman yang nanti melihat video ini atau menonton video ini, tolong komen ya, di komentar ini, di video ini. Kalau saya pribadi bangun tidur melek nyari handphone gini tuh Mas Giri tuh, mana nih handphone gue nih, set pasti itu kalau saya. Nah
Kalau teman-temannya nonton video ini sama, tolong komen ya kan. Ya karena handphone itu kan buat jualan online. Itu maksudnya Mas Giri. Kenapa saya punya moto saya, kenapa handphoneku kantorku, gitu Mas Giri. Saya pernah, karena saya berjualan online ya Mas Giri ya, saya pernah ketemu dengan salah satu teman saya. Teman saya itu hebat. Teman saya itu bisa dibilang hebat dikarenakan teman saya itu sarjana ekonomi, gitu Mas Giri. Ya kan? Nah, mereka bilang gini, dia coba gue lihat handphone lo gitu kan. Ada salah satu apa, plafon apa gitu kan ya, atau aplikasi apa gitu ya kan. Nah, pada saat dia lihat, alhamdulillah saya emang benar-benar aplikasi di handphone saya itu gimana caranya untuk berjualan gitu Mas Giri. Gitu. Kita udah berapa lama nih ngobrol? Udah berapa lama? Kayaknya gimana Mas Giri nih? Gimana enak-enaknya Mas Giri gitu? Jadi ya sebenarnya inti dari diskusi kali ini itu kita pengen memberikan sedikit informasi sih. Sedikit informasi sebenarnya ya, sedikit informasi. Tapi karena mungkin yang lebih indahnya kita ngobrol ini ada faedahnya, mungkin nyaman ya. Nggak tahu saya ini udah berapa menit ini kita ngobrol ya kan? Gitu. Oh, hampir 1 jam. Hampir 1 jam ngobrol begini ya kan, berarti insya Allah ada berkahnya Mas Giri. Jadi intinya gini Kang Godel. Siap. Intinya untuk saat ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Ya, betul. tinggal kita punya seberapa besar kita punya keinginan. Betul. Karena kerja keras itu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai. Betul. Termasuk ketika kita menjadi seorang konten kreator. Betul. Dan menjadi seorang konten kreator atau di dunia digital ini. Betul. Itu menjadi salah satu alternatif. Betul. Salah satu alternatif sangat yang iya, ketika kita keren ya Mas Giri ya. Profesi konten kreator di dunia digital itu tidak pernah ditanya kamu lulusan apa. Betul. Salah satunya itu. Iya. Kalau emang Ya. udah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, ACC gitu kan. Ya. Enggak nanyain lulusan apa kamu. Enggak ya Mas Giri Ya, ya. harus Betul. punya surat kelakuan baik. Enggak. Ya. Enggak. Yang penting ya itu membuat konten yang bermanfaat, Betul. Positif, betul ya. terus sesuai dengan pedoman komunitas. Betul. Dari YouTube juga kan. Betul. Ya, start awalnya adalah ya itu 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. 4000 jam tayang, betul. Jadi ya salah satu alternatif lah untuk kita jadi maju ketika kita mendapatkan keterbatasan dari sisi pendidikan atau dari sisi kesempatan kerja. Betul. Kalau kita nggak bisa masuk di pekerjaan yang formal, ya nge-YouTube aja. Itu caranya, ya kan? Dan salah satunya nggak ditanya yang tadi Mas Giri bilang ya, teman-teman, nggak ditanya kamu lulusan apa atau ada kelakuan baik atau tidak. Yang penting kalian apa sih yang mau kan dengan YouTube itu kalian jalani gitu ya kan ya Mas Giri ya paling ya. Termasuk umur. Termasuk umur, nggak dinilai. Kan usia produktif atau enggak kan enggak penting. Nggak penting ya, nggak penting. Dan terus tidak ada jangka waktu, nggak ada pensiunnya ya Mas Giri ya. Ya, Salah satunya itu mungkin ya. Justru menjadi konten kreator, kita sebagai orang swasta kita jadi punya pensiun. Betul. Karena ketika channel kita sudah berhasil mendapatkan adsense, itu Betul. berlakunya seumur hidup. Betul. Ya selama kita masih video kita ditonton orang, kita dapat penghasilan dari konten kreator yang kita jalani ya Mas Giri ya. Iya. Berarti kalau ini kayaknya kita udah asik ngobrol ya. Nah kalau kata Mas Giri untuk di closing pembicaraan kita ini, Ya, closing. nah untuk dari pembicaraan kita ini, apa sih Mas Giri untuk makin semangat teman-teman itu mempelajari dunia kita? Harus gimana teman-teman regenerasi muda itu? Gimana caranya untuk makin semangat
Gimana caranya? Kasih tahu teman-teman harus gimana untuk lebih semangat Mas Giri, untuk lebih semangat aja di dunia digital tuh harus begini gitu. Sering ngopi di Cafe Res. Oh, poin pertama sering ngopi di Cafe Res Kita ya. membuat kelompok diskusi. Betul. Nanti ya kita akan sharing, dan kalau saya punya sedikit pengetahuan saya akan bagikan bagaimana teknik kamera, bagaimana ngedit, itu insya Allah saya bisa ngajarin. Oh, nah jadi teman-teman yang melihat video ini sering datang ke Del Cafe menikmati Coffee Res, dan nanti ada ilmu-ilmu dari Mas Giri gitu ya. Membentuk komunitas, bahkan kita nanti akan adanya yang namanya kelompok diskusi di dunia digital, ngopi digital ya. Begitu Mas Giri ya. Betul. Begitu ya Mas Giri ya. Iya. Begitu ya. Oke. Nah teman-teman, sekali lagi saya bicara, gue Godel Insight, tolong ya teman-teman sering datang ke sini, karena dan ajak semua keluarga datang ke sini ya Bos ya. Asik ya. Ngopi. Bisa apa? Bisa ngaji ngopi. Bisa ngaji ngopi, ada ngopi digital, ada ngopi ngaji, ada ngopi musik, ada ngopi komunitas, ada ngopi berbagi ya Mas Giri ya. Ya banyak lah. Banyak lah, pokoknya kita bikin konsep-konsep begitu di Del Cafe and Coffee Res ini. Kita di alamat di Jalan Raya Narogong, kilometer 16, Cilengsi Bogor, Desa Linus Tunggal, depan Del Store ya. Itu di Google Map ada Del Store, distro Del Store ya di Google Map. Nah Mas Giri, kalau satu dari saya, pesan saya, tolong satu, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kalian, apapun kalian yang inginkan satu tujuan, itu harus bersungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkannya. Gitu kali ya Mas Giri ya. Salah satu moto satu isi saya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Gitu ya Mas Giri ya. Oke gitu ya, asik ya Mas Giri ya. Penutup kita ngopi lagi. Wah, buat penutup, buat closing kita cheers lagi Mas Giri. Oke. Assalamualaikum. Untuk penutupnya jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.